Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada siang hari ini saya akan membahas mengenai pedang Jawa yang sangat terkenal dengan segala cerita atau legendanya. Ya, di sini akan kita bahas mengenai pedang berdapur luwuk. Jadi tampilan pedang luwuk adalah seperti ini. Nah, seperti ini tampilan dari pedang luwuk. Terlihat pedangnya sangat sederhana dan kelihatan secara bentuk tidak halus atau berkontur dengan kontur yang acak atau tidak merata. Cuma ada indikasi bahwa orang-orang yang percaya pedang luwuk itu identifikasi keasliannya biasanya ada tanda bulan sabit atau matahari terbelah. Nah, ini walaupun kadang tampilannya samar dan jumlahnya biasanya cenderung ganjil. Dari contoh pedang yang ada, jadi ganjilnya itu bisa jadi ganjil di satu sisi atau penjumlahan dari kedua sisi untuk bulan sabit atau matahari terbelahnya itu berjumlah ganjil. Jadi kalau ini kita lihat sisi sini ada dua dan yang sini ada tiga. Itu 2, 3, walaupun yang satu penampakannya kurang begitu jelas. Jadi bisa saya katakan keganjilannya itu untuk kedua sisinya. Kita tahu bahwa pedang berdapur luwuk ini adalah terkenal pada saat Perang Paregreg, yaitu perang saudara antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Blambangan yang sebenarnya masih saudara karena perebutan kekuasaan. Jadi pedang-pedang dari pihak kerajaan Blambangan atau Banyuwangi itu berbentuk pedang luwuk seperti ini tampilannya. Demikian juga pada saat Puputan Bayu. Puputan Bayu di sini adalah perang di daerah Blambangan antara pahlawan dari Blambangan dengan pihak VOC atau tentara Belanda pada saat itu. Jadi tampilan untuk pedang luwuk seperti ini. Konon katanya pedang luwuk ini pada saat baik perang Paregreg, perang dengan Majapahit maupun perang dengan VOC pada saat perang Bayu atau Puputan Bayu itu sangat ditakuti karena efek dari terkena pedang ini akan sangat mematikan, dimana konon untuk bilah pedang yang dibuat jenis pedang luwuk ini dilumuri dengan bisa dari ular luwuk atau
ular viper ya, ular hijau yang sangat berbisa itu. Hal itu dapat diterima kenapa pedang luwuk ini sangat berbahaya ketika dikasih bisa ular luwuk. Mungkin dari situ juga apa yang menyebabkan morfologi atau bentuk dari pedang luwuk untuk daerah Blambangan atau Banyuwangi dibuat kontur yang tidak merata. Jadi secara logika aja ketika dia dikasih bisa ular luwuk atau apa itu cenderung meresap di bagian-bagian kontur yang tidak rata. Makanya pedangnya ini sangat berbahaya, kemungkinan disebabkan oleh faktor tersebut. Ini tampilannya untuk matahari atau bulan sabitnya. Mana yang sebelah sini 3, yang sini 2. Jadi secara umum untuk kedua sisi bilah matahari atau bulan sabit kembarnya berjumlah ganjil. Selain itu, untuk pedang luwuk sendiri konon dibuat seorang empu yang berasal dari Luwu atau Sulawesi Selatan saat ini. Dimana dari situ bisa dicermati bahwa pada saat itu sudah terjadi perpindahan masyarakat atau suku-suku yang ada di Nusantara semasa zaman Majapahit. Kalau dari Luwu ini kemungkinan suku-suku Sulawesi, suku Bugis, yang kita tahu dia adalah nelayan-nelayan yang handal, dan daerah Blambangan atau daerah Banyuwangi di seputaran pelabuhan kemungkinan akulturasi budaya atau perpindahan suku-suku yang ada di Nusantara sudah sangat masif atau sudah sangat banyak. Makanya sampai untuk pembuatan senjata-senjata, bahkan senjata untuk kerajaan dipercayakan kepada empu yang berasal dari Luwu atau Sulawesi Selatan. Dapat juga diambil logika bahwa untuk ukuran pedang biasanya cenderung panjang. Kalau untuk pedang luwu ini ukurannya kelihatan pendek. Jadi ini tadi saya ukur dengan penggaris itu sampai di passingnya. Nah ini passingnya kemudian saya ukur lebih kurang cuma 34 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk pedang dengan panjangnya sekian, ketika digunakan untuk perkelahian atau perang cenderung terlalu pendek. Dari sifat kekurangan untuk jenis pedang secara panjang, dia memberi kelebihan bahwa pedang-pedang luwu ini dilumuri oleh bisa atau racun dari ular luwu. Jadi secara fungsi sebagai pedang
dia tidak cuma menggores atau menusuk saja yang berakibat terhadap luka. Dengan adanya bisa dari ular yang sangat mematikan, menyebabkan pedang ini termasuk jenis pedang yang sangat ditakuti. Konon seperti itu dari cerita-cerita sejarah. Jadi tampilan untuk pedang luwu ini terlihat cukup sederhana, dengan kontur yang sangat sederhana pula. Jadi ada juga pedang Jawa, pedang luwu Jawa juga dengan bentuk yang tidak seperti ini. Jadi dia sama seperti pedang lameng seperti ini, cuma lebih panjang dan kecenderungan dari permukaan bilahnya itu tidak bergelombang atau tidak berkontur seperti ini, tapi berkontur halus dengan tampilan pamor atau timbulnya pamor itu bergaris-garis. Secara umum hampir sama ini, secara pamor kalaupun diwarangi juga bergaris-garis. Yang membedakan ada separuh matahari atau bulan sabit dengan jumlah ganjil. Demikian juga untuk warangkanya cukup sederhana, baik warangka maupun handle-nya kayu yang sederhana. Mungkin juga ini bisa kita konfirmasi kepada penyuka tosan aji supaya ketika gagang ini dimasukkan ke dalam handle-nya itu kadang supaya terlihat cukup matching atau cukup pas, biasanya menggunakan semacam ini kain-kain. Ini menurut saya sangat dianjurkan untuk dihindari, karena penggunaan kain-kain ini akan menyerap minyak atau pengotoran pada gagang yang akan berakibat dalam jangka waktu lama dia menyebabkan korosi. Seperti ini kain putih dibuat sebagai mempererat masuknya handle ke dalam gagang, itu bisa berakibat pada korosi atau karat pada handle gagang. Jadi sebaiknya untuk saat ini kita menggunakan tali rafia ini aja, karena tali rafia cenderung dia tidak menyerap minyak, tapi dia bisa menjaga bilah dari perkaratan yang ditimbulkan oleh proses korosi atau oksidasi. Jadi seperti ini aja lebih awet untuk gagang dari pedang atau tosan aji lainnya ketika dimasukkan ke dalam handle. Tampilannya seperti ini, lebih awet ketika dibanding kita menggunakan kain yang cenderung nantinya menyerap minyak atau yang berakibat terhadap korosi. Demikian pembahasan saya mengenai pedang luwu, ular luwu, dan empu luwu. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.